sehingga arus lalu lintas tersendat dan kemacetan tidak hanya dialami kendaraan pribadi saja, tetapi juga armada Transjakarta yang turut terjebak antrian. Bus Transjakarta harus berbagi ruang dengan kendaraan lain di jalur yang tersisa. Tingginya jumlah kendaraan pada jam sibuk pagi hari memperparah situasi ini, saudara. Sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraan untuk menghindari kerusakan mesin, sementara pengendara sepeda motor juga harus berhati-hati saat melintasi genangan. Bagaimana kondisi terkini di wilayah Cawang, Jakarta Timur? Sudah ada jurnalis Kompas TV Ardi Praseno di sana. Selamat siang Ardi, situasi saat ini di Cawang, di tempat Anda saat ini seperti apa Ardi? Ya Bella dan juga saudara, bisa kita lihat dari layar kaca memang banjir masih merendam ruas jalan DI Panjaitan di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Memang banjir ini sudah terjadi sejak pagi tadi dan ketinggiannya sempat mencapai sekitar 60 hingga 70 cm. Dan untuk banjir yang sempat terjadi sejak pagi tadi juga sempat menutup setengah ruas jalan begitu yang dari arah Cililitan menuju ke kawasan Jatinegara begitu, sehingga kendaraan memang sempat terlihat mengantri begitu untuk menggunakan satu lajur yang paling kanan begitu, karena kondisi jalannya itu memang lebih tinggi begitu di satu sisi begitu, sehingga pengendara hanya bisa melintas di satu jalur yang paling tinggi, ini paling kanan. Dan untuk saat ini memang banjirnya juga sudah mulai berangsur-angsur surut begitu. Petugas kepolisian juga sudah meminta kendaraan atau memperbolehkan kendaraan yang tadinya hanya menggunakan setengah jalur paling kanan, kini sudah bisa melalui jalur sebelah kirinya begitu, yang sebelumnya tergenang banjir yang cukup tinggi. Dan saat ini memang sudah mulai kendaraan sudah mulai bisa melintas di lajur yang sebelah kiri yang saat ini masih terendam begitu, meskipun kendaraan yang melintas juga harus memperlambat laju kendaraannya begitu, karena memang kita lihat kondisi banjir juga masih cukup tinggi. Dan polisi pada akhirnya mempersilahkan atau membolehkan kendaraan untuk melintas di jalur yang masih tergenang, karena diketahui itu macetnya macetnya kendaraan dari arah Cililitan yang menuju ke Jatinegara itu sudah sekitar 1 kilometer atau sudah mencapai kawasan pusat grosir Cililitan begitu kemacetannya, sehingga polisi akhirnya memperbolehkan kendaraan untuk melintas di lajur yang masih tergenang banjir untuk mengurai kepadatan atau kemacetan kendaraan yang ada yang sudah mengular begitu, Bella. Ardi, ini kalau kita lihat ada visual petugas di sana membawa semacam selang untuk menyedot air. Apakah memang itu adalah salah satu alat pompa seperti itu untuk kemudian semakin membuat genangan ini surut? Ya memang dari petugas sumber daya air juga sudah mulai mengeluarkan pompa begitu yang dikirimkan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane begitu, untuk menyedot air yang ada di ruas jalan Panjaitan begitu. Dan memang sudah terlihat ada 2 pompa yang difungsikan untuk menyedot banjir agar banjir bisa segera surut begitu, Bella. Ardi, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan kemacetan yang terjadi di sana. Lalu sejauh ini apakah juga sudah ada pengalihan arus atau mungkin ada polisi yang berjaga untuk memberi informasi kepada masyarakat yang sekitar untuk melewati jalur-jalur lain selain jalur ini? Ya memang
pengalihan arus juga sudah dilakukan begitu oleh petugas sejak pertama kali banjir di kawasan Dai Panjaitan ini. Untuk kendaraan dari arah Cililitan yang akan menuju ke Kebonanas Jatinegara bisa melalui ruas jalan MT Haryono begitu, melalui ruas jalan MT Haryono dan melalui jalur Otista Raya hingga akhirnya kembali ke ruas jalan Dai Panjaitan begitu. Dan memang pengalihan arusnya ini untuk menghindari titik banjir yang ada di Dai Panjaitan ini begitu Bella. Ardi, lalu jika Anda lihat di sana situasinya, seperti apa cuaca? Apakah memang nanti ada informasi bisa turun kembali hujan, dan kemudian apa yang akan dilakukan sebagai antisipasi agar kawasan ini juga tidak terendam lagi? Ya, memang untuk cuaca begitu sejak saya melaporkan di sini sudah beberapa kali hujan, lalu berhenti dan hujan lagi dan berhenti lagi begitu. Dan untuk saat ini memang cuaca sudah mulai cerah begitu dan tidak lagi hujan. Dan untuk pengendara ataupun untuk petugas begitu, maksud saya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi banjir memang sudah disiagakan pompa yang saat ini sudah diturunkan juga di kawasan Panjaitan ini untuk mengantisipasi ataupun bisa segera menyedot air apabila nantinya kondisi air sudah mulai terlihat kembali naik begitu, sehingga banjir tidak tinggi seperti yang terjadi pada Kamis pagi tadi, Bella. Ardi, apakah juga Anda mendapatkan informasi ada berapa pompa yang saat ini dipergunakan dan ada berapa pompa juga yang akan disiagakan jika kemudian cuaca kembali memburuk? Ya, memang untuk saat ini memang baru terlihat ada 2 pompa begitu yang diturunkan untuk menyedot banjir, dan memang pompa ini juga nantinya akan terus disiapkan atau disiagakan apabila sudah selesai menyedot air banjir yang ada di kawasan Dai Panjaitan ini, untuk mengantisipasi apabila curah hujan kembali tinggi dan banjir kembali menggenangi kawasan Dai Panjaitan ini begitu, Bella. Baru saja itu adalah informasi yang disampaikan oleh Ardi Praseno dari Cawang Bawah, saudara. Ardi, nah ditahan dulu, nanti kami akan kembali kepada Anda. Saya akan bergeser ke Zefanya Situmeang yang ada di Cawang Atas saat ini, saudara. Selamat siang Zefanya. Zefanya, tadi kita tahu kalau sejak pagi Anda di sana memantau bagaimana derasnya hujan kemudian menyebabkan sejumlah kendaraan di sana juga tersendat. Lalu saat ini, siang hari ini sekitar pukul 12 ini, seperti apa situasinya di sana? Ya Bella, dari pantauan kami dari Cawang Atas ini terlihat memang ketersendatan arus kendaraan ini masih terjadi ya sejak pagi tadi, di mana terlihat dari arah Cililitan khususnya yang mau mengarah ke arah Kebonanas Jatinegara ini memang laju kendaraan, jumlah kendaraannya cukup banyak, dan ini cukup terganggu dikarenakan genangan air yang ada sejak pagi tadi. Ditunjukkan juru kamera Kompas TV Andika Pratama situasi terkini dari JPO Cawang. Begitu terlihat ini ketersendatan arus masih terjadi. Air sudah surut begitu ya. Sebelumnya genangan air ini setinggi sekitar 40 hingga 60 cm kurang lebih dari pantauan kami, dan kini sudah tinggal sisa-sisa genangan air di sisi kiri jalan, tepatnya ini mungkin sekitar 25 hingga 30 cm, Bella dan juga saudara. Sementara itu tadi Bella, dari pantauan kami juga ini sebenarnya sudah ada pengalihan arus yang sudah diberlakukan nampaknya, karena tadi underpass di Simpang Cawang ini tadi sempat kosong begitu ya. Dari informasi yang kami terima ini memang kabarnya tadi sempat ditutup jalan untuk dilalui yang dari underpass Cawang ini, di mana di Simpang Cawang dari arah UKI Universitas Kristen Indonesia ini kendaraan yang mau mengarah ke arah Kebonanas Jatinegara ini ditutup begitu, sehingga kendaraan ini rata-rata dialihkan arusnya
melalui jalur Dewi Sartika, MT Haryono, baru kemudian Otista yang bisa kembali lagi ke jalan bypass. Nah, di pantauan Anda sekarang, di visual Anda, Bella dan juga saudara, ini terlihat sejumlah kendaraan sudah bisa melaju di kedua ruas jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur, di mana sebelumnya hanya satu ruas jalan begitu ya yang dapat dilalui di sisi kanan jalan saja, tapi sekarang karena air sudah semakin surut dan juga ada sejumlah petugas atau otoritas yang berjaga begitu, sehingga diatur secara manual sejumlah kendaraan ini bisa melaju dengan normal di kedua ruas jalan. Di sisi kiri jalan ini air sudah semakin surut seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tapi meski demikian tetap terlihat petugas dari Kementerian PU, juga dari polisi, dan juga kami melihat ada petugas dari suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ini sudah berjaga gitu ya, saling bekerja sama untuk mengatur laju kendaraan yang ada supaya tidak semakin padat. Nah, yang mau kami sampaikan ini sepertinya yang menjadi titik timbulnya kepadatan arus, Bella dan juga saudara, selain dikarenakan genangan air di sisi kiri jalan, di sisi kanan jalan DI Panjaitan Cawang ini memang ada galian begitu ya, semacam galian atau perbaikan jalan. Terlihat ada mobil alat berat begitu. Ini juga yang menjadi salah satu pemicu atau penyebab terjadinya kepadatan arus kendaraan, sehingga terjadi penyempitan jalur tadi memang untuk kendaraan dari arah Cililitan yang mau mengarah ke Kebonanas Jatinegara ini terjadi penyempitan jalur karena sisi kirinya banjir cukup tinggi dan sisi kanannya ini ada galian. Nah, inilah tadi yang kami lihat bisa menjadi penyebab terjadinya kepadatan arus kendaraan begitu ya. Namun kini karena sisi kiri jalan sudah semakin surut, kedua ruas sudah dibuka bersamaan begitu ya. Di sini dari petugas polisi mengatur secara normal untuk laju kendaraannya, dan nampaknya pengalihan arus yang tadi sempat diberlakukan begitu, Bella dan juga saudara, dari arah UKI atau dari arah Cililitan di Simpang Cawang ini sudah diberlakukan normal kembali. Sepertinya tidak lagi dilakukan pengalihan arus begitu ya, karena underpass Cawang ini kami lihat sudah kembali dipadati oleh kendaraan begitu, artinya kendaraan dapat melaju kembali dengan normal di jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini. Sementara itu Bella, tadi juga seperti yang sudah disampaikan oleh kontributor Kompas TV juga tadi Ardi Praseno menyatakan bahwa memang penyedotan air, upaya penyurutan air banjir ini juga sudah dilakukan oleh suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, di mana ada sebanyak 2 mobil pompa air disiagakan begitu ya, air yang masih terus dilakukan penyedotan begitu ya. Ada 2 mobil pompa air yang dilakukan disiagakan begitu untuk menguras air banjir yang ada di jalan DI Panjaitan Cawang, tepatnya yang dari arah Cililitan menuju ke arah Kebonanas. Sementara arah sebaliknya, Bella dan juga saudara, masih sama, tidak ada genangan air begitu, dan nampaknya ini sekarang Bella kembali lagi rintik hujan atau gerimis terjadi ya di jalan DI Panjaitan. Tadi sempat sudah berhenti hujannya, tapi dikarenakan memang cuaca yang cukup buruk. Kalau kami tadi juga sempat melihat perakiraan cuaca dari BMKG, ini memang diprediksi sepanjang 1 hari ini akan turun hujan seharian begitu ya, berpotensi petir juga begitu, yang artinya ini mungkin masyarakat bisa bersiaga, bisa memikirkan untuk beraktivitas begitu yang akan menggunakan jalur yang tepatnya harus melewati jalur DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur. Ini bisa memperkirakan karena dari informasi yang kami terima dari petugas setempat juga ini bisa diprediksi akan timbul lagi genangan air di jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini apabila nanti hujan akan semakin deras di siang hingga sore hari nanti. Bella. Ya, Zevanya, tadi Anda sempat mengatakan cuaca hujannya sempat berhenti, kemudian sekarang rintik-rintik lagi, kemudian juga ada 2 mobil pompa air yang disiagakan. Nah, jika memang sepanjang hari ini hujan kembali turun dengan intensitas sedang hingga tinggi, kemudian terjadi lagi ada genangan air di sana, apakah memang mobil pompa air ini akan disiagakan di Cawang, terutama Cawang atas dan juga Cawang bawah, Zevanya?
Ya Bella, kalau dari informasi yang kami terima ini memang mobil pompa air ini akan terus disiagakan di sekitaran daerah Cawang ini, khususnya di Jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur begitu ya, tepatnya yang dari arah Celilitan menuju ke arah Kebonanas Jatinegara, karena memang titik banjirnya ini memang sebenarnya banjirnya tidak meluas di sepanjang Jalan DI Panjaitan, tapi memang karena kondisi kontur tanah atau permukaan tanah yang tidak merata di Jalan DI Panjaitan ini, sehingga genangan air yang cukup tinggi ini memang terjadi di depan gedung HK Tower hingga ke depan gedung Wika kalau dari pantauan kami begitu ya. Selepas dari area tersebut ini memang sudah tidak ada banjir yang menggenang kalau dari pantauan kami sejak dari tadi. Nah, kabarnya juga 2 mobil pompa air ini memang disiagakan di ada taman terdekat yang ada di Jalan DI Panjaitan ini, yang kemudian penyedotan air ini dilakukan dibuang ke kali terdekat begitu. Nah, saat ini saudara memang hujan kembali turun dengan cukup deras begitu ya, Bella dan juga saudara, dan terlihat juga ini memang mobil pompa air seperti di visual Anda terlihat ini memang sudah disiagakan, salah satunya ada di trotoar jalan begitu di sisi tepi jalan. Ini penyedotan air ini juga terus dilakukan, dan juga Anda bisa mungkin berhati-hati di jalan karena ini hujan semakin deras, Bella dan juga saudara. Untuk Anda yang beraktivitas harus melalui jalur DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini agar bisa berhati-hati, dan mungkin lebih baik Anda bisa menghindari jalur DI Panjaitan ini dikarenakan kepadatan arusnya tidak terbendung nampaknya begitu ya. Dikhawatirkan nanti genangan air meninggi kembali. Mungkin Anda yang dari arah Cililitan mau menuju ke arah Kebonanas Jatinegara begitu, Anda bisa melalui jalur Dewi Sartika, MT Haryono, atau melalui jalur Otista begitu jika Anda memang harus melewati jalur bypass hingga ke daerah Jatinegara begitu. Lebih baik Anda bisa menghindari jalur yang ada di Cawang ini karena hujan deras kembali dikhawatirkan genangan air kembali meninggi karena sifatnya masih situasional, Bella dan juga saudara ya, tidak dapat dipastikan genangan air ini tidak meninggi kembali. Demikian Bella. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Zefanya Situmeang dan juga Andika Pratama di sana. Harap berhati-hati juga karena kita lihat cuacanya juga kembali kurang baik seperti itu ya. Terima kasih Zefanya, selamat bertugas kembali.
bisa dengar suara gue sendiri, itu namanya apa ya? Feedback. Pas TV, saudara, terkait dengan hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak dini hari tadi, yang kemudian berujung kepada banjir yang terjadi hingga siang hari ini. Di sebelah kiri layar kaca Anda, ini adalah banjir yang terjadi di sekitar Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, saudara. Kemudian yang di sisi kanan atas layar Anda, ini adalah juga genangan air yang terjadi di Kelapa Gading. Sedangkan di sisi bawah kanan, ini adalah kemacetan akibat juga tadi ada genangan air di Cawang Atas di Jalan DI Panjaitan Cawang, saudara. Dan untuk mengupdate informasi terkait juga banjir yang terjadi di Cempaka Putih, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Iksan Apriansyah di sana. Selamat siang, Iksan. Kalau di kawasan Cempaka Putih, situasi saat ini seperti apa, Iksan? Ya, Bella dan juga saudara, bisa saya informasikan di Jalan Letjen Suprapto, tepatnya pada jalur lambat, terjadi genangan setinggi 50 hingga 60 cm. Akibat tingginya genangan air di jalan tersebut, arus lalu lintas menjadi terganggu sehingga jalur lambat pada di jalan ini ditutup sementara, sehingga kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ingin melaju dari arah Cempaka Putih menuju Senen harus menggunakan jalur cepat. Iksan, apakah di sana juga sudah disiagakan pompa air seperti itu untuk menyedot banjir ini agar jalur lambat ini juga bisa segera dipergunakan? Ya, dan juga saudara, hingga saat ini sejumlah petugas dari TPSU dan SDA juga sudah berada di lokasi untuk memantau terjadinya genangan. Namun hingga saat ini belum ada terlihat upaya untuk melakukan penyedotan, mengingat bahwa saluran air yang berada di sisi kiri jalan ini
memang sudah rata dengan jalan. Ketinggian airnya juga cukup tinggi, setinggi 50 hingga 60 cm hingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Iksan, apakah juga di sana sudah ada petugas yang mungkin melakukan pengalihan arus atau menutup jalan juga dan juga membantu para pengendara yang melintasi di jalan ini agar tidak terjebak pada genangan air ini sehingga menyebabkan kendaraan mereka mogok seperti itu? Ya, petugas kepolisian juga telah berada di lokasi untuk melakukan penutupan jalan untuk di jalur lambat. Hingga saat ini petugas kepolisian juga masih berupaya mengatur arus lalu lintas di jalur cepat sehingga untuk mengurangi tingkat kepadatan dan kemacetan yang terjadi imbas dari melajunya kendaraan hanya menggunakan di jalur cepat tersebut. Baik, ditahan dulu Iksan Apriansyah, nanti saya akan kembali kepada Anda. Saya akan bergeser ke Kelapa Gading, di sana sudah ada Putri Oktaviani. Okta, bagaimana situasi terkini di Kelapa Gading? Selamat siang Bella dan juga saudara. Benar sekali bahwa kalau di tempat saya melaporkan, saat ini saya berada di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau tadi Bella, kami sempat memantau di sekitar Kelapa Gading begitu ya. Tadi kami berjalan dari arah Pegangsaan 2, kemudian ke Boulevard Selatan, Kelapa Hibrida. Ini memang tadi sempat ada genangan begitu, tapi kalau kami perkirakan ketinggiannya sekitar 5-10 cm. Di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, di visual yang Anda saksikan juga sudah semakin surut begitu, tetapi memang untuk kendaraan yang melintasi di wilayah ini, di Jalan Boulevard Raya ini harus lebih memperlambat laju kendaraannya begitu. Kemudian Bella dan juga saudara, tadi untuk petugas tentu tadi kami melihat begitu ya, ada petugas PPSU yang berada di sejumlah titik untuk bisa membersihkan maupun juga menangani dan juga berupaya supaya jangan sampai terjadi banjir yang lebih tinggi begitu. Bella dan juga saudara, kalau aktivitas di sekitar Boulevard Raya ini memang masih terpantau normal Bella, hujan pun juga sudah reda, tidak seperti beberapa menit yang lalu begitu, dan di wilayah Kelapa Gading ini pun juga dari Pemprov DKI Jakarta juga disiagakan sejumlah pompa begitu, tentu ini untuk bisa mengantisipasi adanya banjir yang terjadi seperti beberapa hari lalu. Nah, Bella dan juga saudara, memang terjadinya hujan begitu sejak pagi hari tadi juga sempat membuat adanya genangan di wilayah Kelapa Gading, tetapi memang sampai dengan saat ini sudah mulai semakin surut begitu, terutama di wilayah Boulevard Raya. Kalau tadi kami pantau Bella dan juga saudara, memang kalau di beberapa titik yang tadi kami lewati, salah satu yang tertinggi adalah di sini begitu, tapi kalau dari visual yang saksikan saat ini sudah berbeda begitu untuk kondisinya. Bella dan juga saudara, untuk cuaca ekstrim di wilayah Jakarta ini memang diprediksi masih akan terjadi sampai tanggal 27 Januari 2026, sehingga tentunya sejumlah antisipasi dilakukan tidak hanya untuk penyediaan pompa di berbagai titik di Jakarta, tetapi juga masyarakat bisa mencari antisipasi begitu untuk bisa tetap beraktivitas di tengah cuaca seperti saat ini. Bella dan juga saudara, jika memang untuk masyarakat yang biasa melewati wilayah Kelapa Gading atau di area Boulevard ini memang bisa mencari jalur-jalur alternatif begitu ya, selain melewati di area Boulevard, karena kalau seperti Anda saksikan saat ini memang masih terjadi genangan, sehingga harus lebih hati-hati jika ingin melewati wilayah Boulevard di area Kelapa Gading Jakarta Utara ini. Bella. Okta, ini kalau kita tadi Anda sampaikan memang kan cuaca ekstrim akan terjadi kurang lebih sampai tanggal 27 Januari, dan ini mungkin nanti sebentar lagi di sore hari akan banyak orang yang pulang kerja melewati jalur ini, dan diinformasikan bahwa hari ini seharian full itu akan hujan intensitas rendah ke tinggi seperti itu. Nah, apakah di sana juga sudah ada petugas untuk mengantisipasi jikalau di sore hari di jam pulang kerja nanti kendaraannya semakin banyak karena orang pulang kerja dan juga hujan yang semakin tinggi sehingga ada genangan di sana? Bella dan juga saudara, tadi ketika kami masih berada di wilayah Kelapa Hibrida begitu, itu memang kami juga melihat ada petugas begitu ya yang berjaga di sana. Kemudian kami berjalan lagi
ke arah Boulevard Raya, tepatnya di depan atau di seberang Sumarekon Mall Kelapa Gading. Ini juga tadi sempat lewat begitu ya petugas. Jadi memang mereka tentunya memantau bagaimana titik-titik yang rawan genangan maupun hingga banjir begitu yang ada di wilayah Kelapa Gading. Sehingga Bella, kalau kita perhatikan sekarang ini dalam hitungan menit memang sudah mulai surut begitu ya, dan ini juga sudah mulai normal masyarakat yang melewati wilayah Boulevard Raya di Kelapa Gading ini. Tetapi memang Bella dan juga saudara, karena betul tadi yang Anda katakan, diprediksi memang seharian ini bisa diprediksi menjadi hujan begitu seperti yang pagi hari tadi, sehingga masyarakat pun juga harus memiliki antisipasi begitu, tidak hanya memakai jas hujan dan sebagainya, tapi juga melihat bagaimana jalur-jalur alternatif yang bisa dilewati, termasuk juga jika memang masyarakat ingin melewati wilayah Boulevard Raya ini bisa berhati-hati ataupun juga mencari alternatif jalan lain sehingga tidak terkena genangan. Karena memang Bella dan juga saudara, tetapi memang kalau tadi kami memantau sudah sekitar 2 jam begitu berada di wilayah ini, kami belum melihat adanya biasanya ada kendaraan yang mogok dan lain sebagainya, karena ketinggian kendaraan ini masih relatif bisa dilewati, yakni sekitar 5-10 cm, termasuk salah satunya yang tertinggi tadi di wilayah tempat kami melaporkan saat ini, yang memang kalau Anda saksikan di visual begitu sudah mulai surut saat ini Bella. Jadi diharapkan memang menuju ke sore hari nanti, cuaca juga saat ini juga hujan sudah reda, diharapkan nantinya tidak jika memang ada hujan begitu, karena tadi sudah ada beberapa petugas yang disiagakan maupun juga pompa yang difungsikan di wilayah Kelapa Gading ini, diharapkan tidak terjadi banjir yang tinggi begitu di Kelapa Gading, termasuk juga di area Boulevard yang memang ini ramai dilewati oleh masyarakat, baik kendaraan roda 2 maupun juga roda Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani langsung dari Boulevard Raya Kelapa Gading. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Banjir di sejumlah wilayah di DKI Jakarta kaitannya dengan hujan yang turun sejak dini hari tadi. Dan ini adalah pantauan di Cawang, saudara. Kemacetan terjadi di ruas jalan
di Cawang, saudara, ini visual terkini di sana, di mana kalau tadi menurut laporan dari jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang, di sana sempat ada genangan, kemudian disiagakan mobil pompa air dan akhirnya sudah berhasil surut seperti itu. Banjir di sisi kiri jalan DI Panjaitan ini, akhirnya masyarakat bisa melewati jalan ini, semua ruas bisa dipergunakan. Namun memang sekitar pukul 12:15 waktu Indonesia bagian Barat, hujan kembali turun di sana, saudara. Dan memang ini kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang melewati jalur ini. Namun jika memang terjadi lagi semacam genangan hingga cukup tinggi, mobil pompa di sana sudah disiagakan, saudara, untuk menghindari terjadinya lagi genangan yang cukup tinggi seperti yang terjadi tadi pagi, yang menyebabkan hanya satu ruas saja yang bisa dipergunakan. Dan terkait dengan bagaimana informasi cuaca, tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh daerah di Indonesia, kami sudah terhubung dengan Wahyu Argo, Prakirawan BMKG. Selamat siang, Mas Wahyu dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Mas Wahyu, kalau kita lihat sepanjang pagi, bahkan dari subuh di wilayah Jabodetabek ya, tidak hanya Jakarta, di Depok Bogor juga hujan sangat tinggi seperti itu. Perkiraannya untuk hari ini seperti apa, khususnya untuk Jabodetabek, Mas Wahyu? Baik, untuk hari ini diperkirakan untuk wilayah Jabodetabek sendiri masih ada potensi hujan sepanjang hari nanti dengan intensitas sedang hingga lebat, demikian. Untuk puncak cuaca buruk sendiri, terutama untuk Jabodetabek, itu di tanggal berapa saja, Mas Wahyu? Karena kita tahu ada banyak warga yang juga harus mempersiapkan atau juga mengantisipasi jika terjadi banjir, atau mungkin mereka harus mencari alternatif lain begitu untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Baik, untuk wilayah Jabodetabek sendiri, untuk dalam pantauan kami untuk 2 hingga 3 hari ke depan, setidaknya masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di hari mendatang, gitu Mbak. Jadi untuk 2-3 hari ke depan, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah Jabodetabek. Mas Wahyu, sebenarnya penyebab utama terjadinya cuaca buruk di wilayah terutama Jakarta dan juga Indonesia secara keseluruhan ini apa, Mas? Ya, sejak awal 2026 sebetulnya BMKG sudah mencatat adanya peningkatan intensitas curah hujan di beberapa wilayah termasuk di Jabodetabek, di mana hal ini disebabkan oleh monsun Asia yang menguat, kemudian disertai juga dengan seruakan dingin yang terjadi yang cukup signifikan dari daratan Asia menuju ke Indonesia begitu. Kemudian pola aliran angin ini meningkatkan pembentukan serta penguatan daerah konvergensi secara khusus di wilayah selatan ekuator atau di selatan Indonesia, termasuk di selatan Sumatera, Pulau Jawa, hingga ke Bali hingga Nusa Tenggara Timur, Pak. Kemudian juga masih aktifnya MJO, kemudian beberapa gelombang ekuator seperti gelombang Rossby dan Kelvin turut memperkuat peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah selatan Indonesia gitu. Mas Wahyu, lalu faktor apa saja nih yang biasanya membuat cuaca ekstrim ini semakin sering terjadi, Mas? Ya, interaksi beberapa fenomena tersebut tadi sebetulnya akhirnya juga memperkuat gitu ya Mbak ya, memperkuat peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek, sehingga salah satunya dengan terjadinya daerah konvergensi, daerah pertemuan massa udara, di mana hal itu nantinya menimbulkan peningkatan pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia, begitu Mbak. Lalu terkait juga dengan adanya cuaca buruk ini, biasanya BMKG memprediksi datangnya cuaca buruk seperti apa, Mas Wahyu? Ya, kami atau BMKG melakukan pengamatan pemantauan terhadap berbagai macam parameter, termasuk juga pengamatan curah hujan sepanjang waktu gitu. Kemudian kami juga menggunakan data-data model, kemudian pengamatan dari satelit dan radar cuaca juga.
Lalu terutama untuk beberapa hari ke depan sampai mungkin sekitar akhir Januari, kira-kira wilayah mana saja yang paling beresiko untuk terdampak cuaca buruk dalam waktu-waktu dekat ini, Mas Wahyu? Iya, mengingat di bulan Januari hingga awal Februari secara umum Indonesia masih berada di musim penghujan, di mana masih kuatnya monsun Asia. Kemudian daerah-daerah yang perlu waspada terutama untuk di Indonesia di selatan ekuator, Mbak. Termasuk juga Sumatera bagian selatan hingga sepanjang Pulau Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu perlu cukup waspada terkait dengan peningkatan curah hujan di wilayah tersebut. Terkait juga dampak dari cuaca buruk ini, Mas Wahyu, kalau tadi sebelumnya di program Kompas Siang ada narasumber yang mengatakan bahwa sejak tadi pagi ada penerbangan yang juga sudah dibatalkan akibat dari cuaca buruk. Lalu sebenarnya dampaknya terhadap transportasi terutama darat, laut, dan udara, terus bagaimana cuaca ekstrim ini kemudian mempengaruhi aktivitas dari masyarakat? Ya, kondisi cuaca buruk ini tentu saja akan mempengaruhi lalu lintas ataupun penerbangan, baik itu maksud saya lalu lintas masyarakat baik di darat maupun udara serta laut, karena menimbulkan adanya gangguan-gangguan di jalur-jalur tersebut gitu ya. Kalau di darat jalur darat bisa terendam, kemudian rel-rel kereta api juga beberapa wilayah juga kemarin sempat terpantau terendam juga. Kemudian untuk penerbangan juga beberapa awan cumulonimbus yang terbentuk juga dapat mengganggu atau mengganggu keselamatan dan keamanan penerbangan. Begitu juga untuk penyeberangan, beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami gelombang tinggi, Mbak. Begitu, Mbak. Lalu biasanya seperti apa, Mas? Apakah memang dari berbagai BMKG berkomunikasi juga dengan misalnya dengan penerbangan dan juga KAI misalnya, bagaimana sistem peringatan yang diberikan oleh BMKG kepada para petugas yang menjalankan keseharian terkait dengan transportasi? Ya, BMKG secara rutin memberikan informasi baik itu informasi cuaca harian maupun peringatan dini, baik itu untuk keperluan penerbangan, penyeberangan maupun penyedia transportasi darat juga termasuk KAI dalam hal ini. Kalau terkait dengan misalnya penerbangan seperti itu, Mas, karena tadi dikatakan ada cumulonimbus juga, itu early warning sistemnya seberapa lama sebelum akhirnya ditentukan untuk tidak boleh terbang seperti itu? Biasanya kami memberikan informasi terkait untuk penerbangan sekitar 1 jam sebelum kejadian, paling lambat itu sudah kami berikan kepada pengelola bandara, Mbak. Demikian. Lalu Mas, ini kan kita tahu tadi Mas Wahyu sempat mengatakan memang cuaca ekstrim dalam beberapa hari akan terus terjadi. Nah, apa yang harusnya dilakukan masyarakat ketika BMKG mengeluarkan cuaca buruk? Ya, kami menghimbau masyarakat untuk terus memantau ya perkembangan kondisi cuaca yang saat ini dapat berubah sewaktu-waktu, serta adanya potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Kami mengharapkan masyarakat terus berhati-hati dalam beraktivitas, utamanya aktivitas di luar ruangan, termasuk di perjalanan darat, laut, dan udara. Kami mengimbau masyarakat untuk dapat memantau melalui berbagai kanal media yang telah disediakan BMKG melalui aplikasi info BMKG maupun berbagai kanal media sosial. Lalu supaya lebih gampang nih masyarakat untuk mengakses ini, akses informasi paling cepat dari BMKG ini bisa di mana, Mas Wahyu? Ya, masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi di perangkat HP masing-masing ya, dengan menginstal info BMKG, aplikasi info BMKG, atau masyarakat juga dapat mengikuti Instagram maupun Twitter milik BMKG, @info BMKG. Baik, kita berharap memang dalam beberapa hari ke depan akan ada cuaca ekstrim, namun masyarakat juga harus semakin aware terkait dengan early warning system yang sudah disampaikan oleh BMKG melalui kanal-kanalnya. Terima kasih perbincangannya siang hari ini, Wahyu Argo, Prakirawan BMKG. Salam sehat.
Dan saudara, kami masih akan memantau terkait dengan banjir yang terjadi terutama di Jabodetabek. Dan visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini dari Bekasi, Jawa Barat, saudara, di mana kita lihat di sana hujan masih turun cukup deras dan menimbulkan banjir di sana. Dan ini berada di sekitar kawasan Bintara, saudara, Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Dan kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alexander Blegur di sana. Selamat siang, Blegur. Bagaimana informasi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Pak Job dan saudara, memang saat ini tempat saya melaporkan berada di perumahan Mas Naga, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Memang saat ini perumahan Bintara Jaya, Bintara Mas Naga ini maksudnya ini memang terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Bisa dilihat di layar kaca Anda, memang ini jalan sudah terendam, di mana memang membuat atau memutus akses kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 ini tidak bisa melintas. Sementara itu memang banjir tinggi 50 cm ini memang sebagian masuk ke dalam rumah warga, dan warga pun tetap saat ini memang rata-rata mayoritas di perumahan Bintara ini ada yang berlantai 2 seperti itu. Namun memang yang rumahnya tidak berlantai 2, mereka lebih memilih mengungsi sementara atau mandiri ke tempat sanak saudara atau ke depan perumahan Mas Naga. Apakah memang di perumahan ini, di tempat Anda saat ini semuanya rata kurang lebih 40 cm atau mungkin ada titik-titik di mana banjirnya jauh lebih dalam dibandingkan wilayah yang lain? Ya, memang dari pantauan saya di perumahan Bintara ini memang hampir keseluruhan rata-rata ini banjir merendam dengan ketinggian 50 cm. Namun memang ada di bagian yang agak tinggi seperti itu, banjir masih merendam dengan ketinggian hanya 30 cm. Namun memang penyebab selain juga hujan yang berkepanjangan memang sejak dari tadi pagi, meluapnya kali yang ada di perumahan Mas Naga ini atau yang biasa disebut dengan Kali Bong ini, mereka meluap hingga merendam perumahan Mas Naga ini sejak sekitar pukul 10 pagi tadi. Maidop. Blegur, apakah memang lokasi Anda saat ini memang seperti tempat langganan banjir misalnya seperti itu? Lalu jika memang seperti itu, apakah sudah ada antisipasi yang biasanya dilakukan oleh petugas di Bintara, Bekasi? Ya, memang seperti yang terjadi banjir pada minggu pagi yang lalu, perumahan perumahan Mas Naga ini memang merupakan kerap dilanda banjir karena memang kontur perumahan ini berada di dataran rendah dan juga dilintasi oleh aliran Kalibong yang airnya memang kiriman dari aliran Kali Cakung yang dikirim air dari hulu, yaitu dari wilayah Bogor. Sementara itu memang dari pantauan banjir hari ini belum ada bantuan ataupun perahu karet seperti itu dari BPBD ataupun dari pemerintah Kota Bekasi. Maidop. Blegur, berarti hingga siang hari ini sejak tadi pagi belum ada petugas yang datang ke sana untuk mengecek apakah memang warga membutuhkan bantuan atau mungkin membutuhkan tempat yang lebih tinggi, seperti itu? Ya, memang dari pantauan kami tadi pagi belum ada petugas dari BPBD atau pihak terkait, karena memang warga ini masih sebagian lebih memilih banyak bertahan di sana, kan banyak yang berlantai 2. Sementara yang rumahnya tidak berlantai 2 memilih ke depan evakuasi mandiri seperti itu untuk mengungsi secara mandiri. Namun memang selain di perumahan Mas Naga ini ada beberapa titik juga memang titik banjir yang merendam pemukiman warga ataupun jalan utama di wilayah Kota Bekasi. Maidop. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Alexander Blegur dari Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan harap berhati-hati. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Informasi lainnya terkait banjir yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia akan hadir dalam program Sapa Indonesia Siang. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri, sampai jumpa.
Saudara, banjir yang melanda kawasan Jakarta dan sekitarnya perlahan mulai surut. Di Cawang, Jakarta Timur, Pemprov DKI Jakarta menggunakan pompa mobile untuk menanggulangi banjir. Sisi kiri jalan, tepatnya ini mungkin sekitar 25. Ketinggian air yang berkisar 20 hingga 30 cm berangsur surut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pompa mobile untuk menanggulangi banjir. Akibat banjir, kemacetan kendaraan tak terhindarkan. Pasca hujan deras yang melanda Jakarta dari Kamis pagi tadi, arus lalu lintas di Jalan Maijen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur terpantau padat merayap. Kemacetan dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak pagi. Dampaknya, banjir menggenangi separuh badan jalan kawasan Cawang pada pagi tadi. Kemacetan sudah mulai terjadi sejak pukul 6 pagi, bertepatan dengan jam berangkat kerja. Antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di kawasan Cawang. Petugas pun berupaya mengatur arus lalu lintas di titik-titik krusial guna mengurai penumpukan kendaraan. Sebelumnya, genangan air menutup satu sisi ruas jalan utama di kawasan Cawang, Jakarta Timur sejak pagi. Kondisi ini pun membuat kendaraan hanya bisa melintas melalui satu lajur yang tidak terendam, sehingga arus lalu lintas tersendat. Kemacetan tidak hanya dialami kendaraan pribadi, tapi juga armada Transjakarta yang turut terjebak antrean. Bus harus berbagi ruang dengan kendaraan lain di jalur yang tersisa. Tingginya jumlah kendaraan pada jam sibuk pada pagi hari memperparah situasi. Sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraan untuk menghindari kerusakan mesin, sementara pengendara sepeda motor berhati-hati saat melintasi genangan. Lalu bagaimana kondisi terkini di kawasan Cawang, Jakarta Timur? Sudah ada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Andika Pratama di Cawang. Selamat siang, Zefanya, tampak di belakang Anda masih ada penumpukan kendaraan, ada juga banjir yang terlihat di sana. Seperti apa kondisinya saat ini, Zefanya? Selamat siang Isan dan juga saudara, nampaknya tadi memang hujan sempat deras kembali, tapi sekarang ini kembali gerimis ya, artinya rintik-rintik hujan kecil. Namun tadi memang banjir di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur ini juga sudah sempat surut, tapi dari pantauan kami ini air kembali. Anda saat ini adalah kondisi jalan terkini di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur, di mana Anda bisa lihat mobil-mobil atau kendaraan ini kembali harus bergeser atau mengarahkan kendaraannya ke sisi kanan jalan begitu, karena di sisi kiri jalan ini air kembali meninggi, genangan airnya kembali meninggi sekitar 25 hingga 40 cm kurang lebih. Ketinggiannya bervariasi, Isan dan juga saudara, karena memang permukaan tanah di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan HK Tower hingga Gedung Wika ini memang cukup turun kontur jalannya dan cukup bervariasi begitu, sehingga air ini kembali meninggi tadi sekitar 25 hingga 40 cm. Sementara itu, Isan dan juga saudara, ini memang yang menjadi perhatian kami sedari tadi, dikarenakan sisi kiri jalan ini banjir airnya cukup tinggi, tapi di sisi kanan jalan kalau Anda perhatikan juga, ini memang ada semacam galian, begitu, ada mobil alat berat yang terpampang di situ ya. Ini yang menjadi salah satu penyebab harus ada penyempitan arus begitu, karena kendaraan ini yang harus menepi ke sisi kanan jalan ini terpaksa harus melaju satu persatu untuk melanjutkan perjalanannya ke arah Jatinegara, Kebonanas begitu ya, dikarenakan area yang cukup sempit. Isan dan juga saudara, memang untuk genangan air sendiri di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur ini ada di jalur dari arah Cililitan yang mau mengarah ke arah Kebonanas, Jatinegara begitu ya. Sementara di arah sebaliknya yang mau mengarah ke Cililitan ini memang tidak ada genangan air dan kendaraannya bisa melaju normal seperti biasanya. Tapi memang yang menjadi perhatian ini memang adalah laju kendaraan yang di sisi dari arah Cililitan menuju ke Kebonanas, Jatinegara. Sementara itu dari petugas
suku dinas sumber daya air Provinsi DKI Jakarta, kemudian polisi dari Polres Jakarta Timur ini terlihat juga masih terus bersiaga, berjaga gitu ya, melihat cuaca yang belum bisa stabil. Memang dari perakiraan cuaca yang kami pantau dari BMKG ini juga informasinya hari ini akan hujan seharian, sehingga tadi dari petugas sendiri ini akan terus berjaga hingga memastikan tidak ada lagi genangan air yang ada. Dan dari suku dinas sumber daya air Provinsi DKI Jakarta ini juga sudah menyiagakan ada 2 mobil pompa air Ihsan dan juga saudara yang standby begitu di jalan ini, yang dilakukan upaya penyedotan air begitu ya, di mana air yang menggenang ini akan dibuang ke kali terdekat begitu, dan akan terus disiagakan hingga malam hari nanti sampai kondisi di jalan DI Panjaitan Cawang Jakarta Timur ini benar-benar kondusif. Ihsan. Cawang masih banjir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Andika Pratama melaporkan langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, tak hanya di Jakarta Timur, di Jakarta Utara sejumlah kawasan di Kelapa Gading Kamis siang ini masih digenangi banjir. Genangan air terjadi di ruas jalan Kelapa Gading. Banjir dikabarkan terjadi sejak pagi dan siang ini ruas jalan masih tergenang air. Meski begitu, kendaraan roda 4 masih melewati jalan yang tergenang, namun secara perlahan. Banjir terjadi sejak Kamis pagi akibat hujan deras yang melanda ibu kota. Hujan deras juga mengguyur wilayah kota Tangerang, Banten, saudara. Di Jalan Wahid Hashim, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, ketinggian air berkisar 40 cm. Beginilah kondisi di Jalan Kiai Wahid Hashim, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Jalur ini merupakan jalan penghubung dari Kota Tangerang menuju Tangerang Selatan. Kendaraan roda 2 maupun 4 sulit melintasi jalur ini. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos air pun mengalami mogok mesin. Banjir juga terjadi di Jawa Barat. Saudara, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat sudah 4 hari masih terendam banjir. Hingga lebih dari 3.000 jiwa masih terdampak dan mengungsi. Kamis hari ini banjir masih belum surut total. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang, hingga saat ini masih ada 10 desa yang terendam yang tersebar di 5 kecamatan. Ketinggian air yang merendam bervariasi mulai dari 50 cm hingga yang terdalam masih sekitar 2 meter. Masih tingginya air yang merendam membuat ribuan warga harus bertahan di pengungsian. Senin, Selasa, Rabu, 4 hari berarti. Ya, Oke. Dari minggu kita mengisinya. Untuk bisa ke sana tadi pakai apa? Pakai perahu. Harus pakai perahu. Kesananya masih segini sedada. Masih ya. Iya. Sementara di Jawa Tengah, banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sudah mulai surut. Meski demikian, sejumlah wilayah masih terdapat genangan dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Surutnya genangan ini didukung cuaca yang membaik serta adanya kolam retensi yang pompanya terus dinyalakan. Yang sebelah selatan sana masih tergenang 60 cm. Oh gitu. Ya. Pembuangannya dari itu kan dibuatkan embung di sana. Nah, itu membantu sekali itu. Itu Ya membantu. cepat ya Pak. Ya cepat. Masih terkait dampak banjir, saudara. Jalur kereta di Kota Pekalongan terendam banjir dalam seminggu terakhir. Total ratusan perjalanan kereta terpaksa dibatalkan. Banjir yang menggenangi sebagian kota Pekalongan, Jawa Tengah juga merendam jalur kereta. Kondisi rel yang masih tergenang dipantau Menteri Perhubungan Dudi Purwogandi. Menurut Dudi, curah hujan tinggi membuat Sungai Bermi dan Sungai Menduri meluap, sehingga sejumlah titik rel terendam. Banjir yang melanda jalur kereta api di Pekalongan menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dari wilayah Daop 5 Purwokerto, Jawa Tengah terpaksa dibatalkan. Selain itu, ada beberapa kereta api dari arah Jawa Timur yang melintas di stasiun Purwokerto juga ikut dibatalkan. PT KAI Daop 5 Purwokerto menyatakan proses pemulihan operasional perjalanan kereta api pasca penanganan banjir dan cuaca ekstrim terus dilakukan.
Purwokerto menyampaikan bahwa masih terdapat pembatalan sejumlah kereta api yang melintasi daerah operasi 5 Purwokerto pada hari Selasa 20 Januari hingga Rabu 21 Januari 2026. KA tersebut yakni KA Purwojaya Fakultatif relasi Gambir Cilacap pulang pergi dan juga KA Gajayana tambahan relasi Gambir Malang pulang pergi. Sama halnya dengan PT KAI Daob 8 Surabaya yang membatalkan 2 perjalanan kereta menuju Jakarta untuk normalisasi jalur pasca banjir. 2 kereta yang dibatalkan yakni kereta Gajayana dari Malang dan kereta Sembrani dari Surabaya. Surabaya dalam rangka menormalisasi rangkaian karena sudah melakukan beberapa kali rekayasa sistem formasi rangkaian, maka untuk tanggal 20 sampai 22 Januari 2026 PT KAI Daob 8 Surabaya membatalkan perjalanan kereta api Gajayana tambahan relasi stasiun Malang menuju stasiun Gambir. Dan pada tanggal 21 sampai 26 Januari 2026 akan dibatalkan perjalanan kereta api Sembrani tambahan. Atas kejadian tersebut, PT KAI Daob 8 Surabaya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jalur kereta di Kota Pekalongan terendam banjir dalam seminggu terakhir. Total ratusan perjalanan kereta terpaksa dibatalkan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi.